Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya. Belakangan ada tuntutan ya teman-teman, di mana Mas Gibran sebagai Wapres itu dituntut diganti oleh Forum Purnawirawan TNI ya teman-teman. Dan di sini kita akan menyimak argumentasi daripada ex Kepala BIN ya teman-teman, Bapak Sutioso, yang coba memahami argumen itu dan menyetujui bahwa Gibran harus diganti dengan alasan nanti bagaimana kalau Presiden tidak ada ya Wapres yang akan naik dan apakah dia mampu, kurang lebih meragukan Gibran lah ya. Tapi teman-teman kita akan simak ya teman-teman, bagaimana menurut saya sepakat dengan argumentasi netizen yang akan kita simak ya. Mas Gibran adalah produk sah konstitusi. Ya kalau Presiden berhalangan maka Mas Gibran lah yang akan menggantinya dan kita tidak perlu khawatir ya teman-teman, karena Gibran ya dipilih itu teman-teman oleh rakyat dan produk konstitusi yang sah. Tapi kita akan simak dulu bagaimana argumen berikut ini. Dulu kan kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke ranah politik gitu ya. kan. Dan Oke anak-anaknya lah. nggak Ya, tertarik. masih aja Nggak tertarik dimasalahin. kan. Kalian itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Pisang Gitu. goreng, ya. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan. Nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo. Dari 2 tahun memimpin kota seperti itu kan, maaf ya, tentu ya sedikit lah. Ya. Sedikit apa Tantangannya lah. tantangan dan pengalaman yang didapat. Ya. Nah, terlalu kan grafiknya kan gitu, tek, bling, Langsung gitu kan, Wapres. langsung nasional loh. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Nih, Purnawirawan itu yang saya tebak begini, sesama warga besar TNI, tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau enggak ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan, kita kan manusia kan, Iya, doa iya. kita semua seperti itu, yakin mau dari darat laut udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya, terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap, rasanya gitulah Ya. bahasa halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presiden Ya, kan Gibran. Kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? nasib bangsa ini yang dipertaruhkan ya. Ya dipertaruhkan kan. Pada saat ibaratnya seseorang dikasih kemudi, komando, nggak bergerak-gerak ini barang, terus apa? Karena kan harus jalan. Apa yang terjadi? Diambil alih orang kan. Diambil alih orang. Dan itu, walaupun secara tidak langsung dari luar, ya kendalikan kan itu. Tapi kalau jalan dan kemudian nabrak-nabrak nggak karuan kan juga lebih parah. Nah, lebih maut lagi kan. Tetapi dikendalikan orang juga tetap nggak karena dia punya interest. Ya. Bukan bangsa dan negara, interest dia untuk kepentingan itu. Kecenderungannya itu ya yang akan terjadi. Inilah yang dikhawatirkan. Jadi sekali lagi, kayak begitu. Sekali lagi, aku ngupas dari versi saya. Menurut saya, tetap masuk akal kan kekhawatiran itu. Gitu. Tapi kalau saya baca kan yang dipersoalkan soal proses inkonstitusionalnya. Ya memang prosesnya kan gitu, ngakali konstitusi lah. Iya. Tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto, itu mantan komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Ya inilah susahnya ya teman-teman. Orang mau demokrasi, tapi sulit menerima apa yang sudah jadi pilihan rakyat. Mas Gibran sudah jadi pilihan rakyat. Jadi menurut saya tidak ada kekhawatiran berlebih yang harus diekspresikan dan dituntut sampai Mas Gibran diganti ya teman-teman. Dan itu menurut saya inkonstitusional ya teman-teman. Mas Gibran itu secara sah sudah dipilih oleh rakyat ya. Jadi kalau presiden berhalangan tetap ya seperti argumen tadi ya, Mas Gibran harus mau tidak mau secara konstitusi kan mengganti ya teman-teman. Jadi menurut saya itu argumen yang paling tepat ya, tidak perlu ada kekhawatiran berlebih ya teman-teman ya. Bukan untuk membela Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Saya tidak kenal beliau, saya tidak ada kepentingan sama beliau. Tapi sebagai bagian dari bangsa ini, saya harus sampaikan pendapat bahwasanya permintaan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti wakil presiden ini
perlu ditinjau secara kritis, baik dari sudut pandang hukum, logika politik maupun teori demokrasi yang kita anut. Dalam sistem demokrasi konstitusional seperti Indonesia, legitimasi seorang pejabat publik termasuk wakil presiden ditentukan melalui proses pemilu yang sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Mas Gibran telah melalui proses tersebut dan dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga tertinggi yang berwenang menafsirkan konstitusi. Secara teori, demokrasi bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana keputusan mayoritas melalui pemilu harus dihormati sebagai wujud kehendak rakyat. Menggugat legitimasi ini tanpa dasar hukum yang kuat tidak hanya melemahkan institusi demokrasi, tetapi juga menciptakan presiden buruk yang dapat mengganggu stabilitas politik. Jean Jacques Rousseau melalui teori kontrak sosialnya menekankan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari kesepakatan bersama yang diwujudkan melalui proses demokratis. Oleh karena itu, usulan mengganti wakil presiden di tengah jalan tanpa alasan yang jelas dan sah bertentangan dengan prinsip ini. Dari sisi hukum, Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemberhentian presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara atau tindak pidana korupsi. Tanpa bukti yang memenuhi kriteria ini, permintaan untuk mengganti wakil presiden tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu adalah mekanisme utama untuk memilih dan mengganti pejabat publik, sehingga setiap upaya di luar mekanisme ini harus dianggap inkonstitusional. Dengan demikian, permintaan Forum Purnawirawan TNI tidak hanya lemah secara hukum, tetapi juga berpotensi merusak tatanan demokrasi dan stabilitas politik. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi hukum, kita harus menolak segala upaya yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Stabilitas politik dan penghormatan terhadap proses demokrasi adalah fondasi utama untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan inklusif. Thank you. Ya, sepakat ya teman-teman. Kalau kita sudah berdemokrasi, kita hargai kedaulatan rakyat. Mas Gibran itu dipilih ya teman-teman. Jadi bukan karena dia lolos putusan MK lalu tanpa ikut pilpres jadi wapres. Mas Gibran itu dipilih secara sah ya. Jadi menurut saya sepakat ya, itu bakal merusak tatanan demokrasi ya teman-teman ya. Kalau segelintir orang ya bisa menuntut ini wapres diganti, nanti akan ada lagi di masa depan ketidaksukaan terhadap wapres boleh diganti di tengah jalan lagi. Jadi menurut saya ini adalah presiden yang tidak boleh diberi peluang untuk terjadi, karena akan berulang kejadiannya kalau diberi kesempatan, karena tatanan sudah rusak ya teman-teman. Sosok yang dipilih secara konstitusional diganti begitu saja, ini nanti presidennya di masa depan akan terjadi pengulangan. Jadi kita dukung Mas Gibran ya teman-teman. Kiprah politiknya ya silakan, kalau tidak suka jegal dalam tanda kutip sportif, nanti dia agar kalah di 2029 entah jadi wapres lagi atau jadi capres, kalahkan dia agar tidak terpilih. Ini cara yang paling benar ya teman-teman. Jadi selama Mas Gibran masih jadi wapres, biarkan dia berkiprah, biarkan dia bekerja dengan dengan kritik-kritik. Kalau mau kritik silakan, tetapi biarkan dia bekerja karena dia wapres yang sah. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.